Salam Rahayu, keluarga jiwaku dimanapun Anda berada. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai spiritual juga. Dan kali ini temanya adalah perbedaan spiritual dan supranatural. Ya, banyak sekali pemahaman yang kadang kurang bisa dimengerti, ya. Karena begini, ada yang menyebut orang spiritual itu adalah peramal atau dukun dan sebagainya sesuai pemahaman Anda, ya. Jadi sedikit di sini saya akan sharing kepada Anda semua mengenai apa itu spiritual dan mungkin lebih ke perbedaan spiritual dan supranatural, ya. Saya sampai menulisnya biar tidak saya sendiri tidak salah ucap, ya. Jadi begini saudara, spiritual adalah kecerdasan jiwa yang mana semangatnya bertambah, ya, semangatnya bangkit. Jadi orang yang sudah awaken atau orang yang terbangun spiritual itu kecerdasan jiwanya meningkat, kesadarannya meningkat. Ya, apa itu spirit? Jadi spiritual adalah kemampuan untuk mengenal jiwa kita, ya, mengenal Tuhan kita atau kecerdasan jiwa. Tergantung dari pemahaman Anda, ya. Yang mana kita hidup dengan mengikuti kata hati atau intuisi, ya. Jadi jika Anda mengaku orang spiritual atau Anda pernah mengalami spiritual awakening secara real, tapi Anda masih tergantung dengan guru spiritual, namanya Anda belum menjadi diri sendiri, ya. Karena orang spiritual itu tidak ketergantungan. Orang spiritual itu menjadi diri sendiri. Anda boleh menyerap ilmu dari guru Anda, ya, yang Anda anggap beliau adalah guru spiritual Anda. Tapi Anda tidak boleh ketergantungan, ya. Anda tetap harus menjadi diri sendiri. Inilah ciri khas utama orang spiritual, ya. Jadi kita ini hidup sesuai dengan kata hati atau intuisi, ya. Spirit Anda yang akan menuntun Anda, ya. Jadi orang spiritual mampu membantu mengatasi masalah seseorang, ya, dan membantu seseorang untuk berdamai saat orang tersebut mendapatkan masalah, ya. Jadi orang spiritual tidak akan mengarahkan Anda untuk balas dendam, untuk menyantet orang, ya. Wah, kita santet aja dia kurang ajar, tidak, ya. Karena kita tahu itu adalah salah, ya. Jadi orang spiritual akan mewujudkan hidup sesuai visi misinya, ya, dan juga mandiri. Jadi orang spiritual selain menjadi diri sendiri dan hidup berdasarkan intuisi, kita juga mandiri, ya. Karena orang spiritual kebanyakan mampu bertahan dalam cobaan berat. Karena untuk itulah kita digembleng oleh semesta dalam untuk mengalami spiritual awakening. Jadi orang-orang spiritual yang hanya mengalami spiritual awakening secara real yang akan mampu, ya, menuntun jiwa-jiwa lainnya menjadi orang spiritual juga yang baik, ya. Bagi Anda yang hanya mengaku orang spiritual tapi tidak mengalami spiritual awakening secara real, itu belum orang spiritual yang sepenuhnya, ya. Jadi orang spiritual ini akan mampu bertahan dalam situasi berat apapun. Karena sebelum kita menjadi orang spiritual, kita sudah digembleng oleh semesta dengan berbagai macam ujian berat, bahkan hinaan, cacian. Untuk itulah kita berada pada titik terendah atau dark night of the soul, ya.
Gunanya untuk apa? Agar kita bisa awaken, kita bisa bangkit, kita bisa tersadarkan. Karena biasanya jika manusia selalu berada di zona nyaman, kita tidak akan ingat Tuhan, kita tidak akan sadar, kita tidak akan tahu siapa diri kita. Kita akan nyaman dengan keduniawian Anda, ya. Untuk itulah di saat kita sudah awaken dan menjadi orang spiritual, kita akan mampu bertahan pada situasi sulit apapun. Kita akan bisa menghadapi orang-orang toksik karena kita sudah digembleng oleh semesta, oleh Tuhan kita sebelumnya. Kita real mengalami bagaimana sakitnya, ya, dihina, dicaci, dimanfaatkan, ya, ditindas dan sebagainya. Sakit yang luar biasa kita pernah mengalaminya. Gunanya untuk apa? Biar kita bisa menuntun jiwa-jiwa yang lainnya yang sedang membutuhkan tuntunan, ya. So, ciri-ciri orang spiritual selanjutnya, ya, selain mampu bertahan dalam situasi yang sulit, orang spiritual ini orang yang mengenal jiwanya, orang yang mengenal jati dirinya, ya. Jadi kita tidak akan hidup ketergantungan oleh orang lain. Kita tidak akan mudah dimanipulasi atau dimanfaatkan orang lain lagi, ya. Karena kita apa-apa akan mendengarkan intuisi kita, ya. Dan selain orang yang mengenal jiwanya, orang spiritual ini akan mengenal energi, ya. Energi sekitar, energi orang lain. Karena orang yang sudah awaken itu akan menjadi impact, ya. Jadi ketika Anda sudah mencapai kesadaran tertinggi, yaitu selain kedamaian jiwa yang kita dapatkan, ya, kita akan menjadi impact. Itu ciri-ciri orang spiritual yang utama. Dan untuk itulah kenapa kita bisa mengenal energi atau merasakan energi orang lain. Orang itu bohong atau tidak, jujur atau tidak, Anda dibohongi. Kadang-kadang barang Anda hilang, Anda tahu siapa yang mengambilnya, ya. Karena kita bisa merasakan energi. Itulah yang disebut dengan kebangkitan spiritual, ya. Dan orang spiritual mampu berkomunikasi dengan energi para malaikat dengan cara kita mengenal angel number melalui mimpi, melalui meditasi, ya. Dan bagaimana caranya? Ini semua tergantung dari kemampuan supranatural kita masing-masing, ya. Jadi perbedaan orang spiritual dan supranatural, selain menjadi diri sendiri, mandiri, mengenal jiwanya dan sebagainya yang saya sebutkan di atas, orang spiritual sudah pasti bisa supranatural sesuai bakat alami kita masing-masing. Orang spiritual sudah pasti bisa supranatural, ya. Tapi kalau orang supranatural belum tentu spiritual, ya. Jadi yang pasti orang spiritual bisa supranatural, tapi kalau orang supranatural belum tentu spiritual, ya. Ini perbedaan yang perlu digarisbesari, karena banyak sekali yang kadang-kadang komen peramal yang hebat, ya. Jadi saya ini orang spiritual, tapi Anda menganggap saya meramal. Ini saya bisa memaklumi, ya. Saya bisa memaklumi karena peramal dan spiritual sebenarnya ada perbedaan, ya. Semoga setelah Anda mendengarkan ini Anda akan bisa membedakan, ya, antara peramal spiritual, ya. Oke, kita akan lanjut, ya. Jadi orang spiritual ini akan mampu berkomunikasi dengan para malaikat, ya. Orang spiritual selain bisa berkomunikasi dengan energi para malaikat, ya, mengenal intrapersonal dan interpersonalnya, ya. Ini sengaja saya tulis biar saya tidak salah mengucap dan mempercepat durasi, ya, untuk menyingkat durasi.
Selain mengenal intrapersonal dan interpersonalnya, juga orang spiritual sudah pasti, tadi udah saya sebutkan ya. Jadi orang spiritual sudah pasti bisa supranatural, ya. Tapi orang supranatural belum tentu spiritual. Maksudnya seperti apa? Ya, misalnya ini contoh sedikit saja ya, karena durasinya terlalu panjang. Orang spiritual pasti memiliki kemampuan supranatural. Setelah Anda mengalami awakening, ya, bakat-bakat supranatural Anda akan mulai bangkit, akan mulai terlihat, akan mulai bisa Anda rasakan. Misalnya, Anda seorang indigo, Anda seorang kristal seperti saya, Anda seorang yang mungkin pendengarannya tajam, seorang yang indera perabanya, ya, atau mungkin banyak sekali bakat-bakat supranatural kita yang terpendam, yang mana akan mulai terlihat, akan mulai muncul setelah kebangkitan spiritual kita. Ya, itu contohnya. Dan ini adalah bakat alami kita dari lahir, ya, yang mana itu sudah kita miliki sebelum kita reinkarnasi di kehidupan kita yang sekarang. Ya, kebanyakan orang spiritual ini adalah jiwa-jiwa tua, jiwa yang pernah berreinkarnasi berkali-kali, yang pernah mengalami kematian. Ya, jadi orang spiritual tidak akan takut kematian. Ya. Dan tidak semuanya, tapi kebanyakan, ya. Jadi bakat alami supranatural kita yang sudah kita miliki dari lahir dan hanya lebih terlihat, lebih muncul setelah kita mengalami spiritual awakening, ya. Itulah yang dimaksud orang spiritual sudah pasti bisa supranatural, ya. Tapi orang supranatural belum tentu spiritual. Maksudnya seperti apa? Biar Anda tidak salah paham lagi. Orang supranatural seperti peramal, dukun, ya, itu mereka bisa supranatural, memiliki kemampuan untuk meramal, kemampuan untuk menyantet, kemampuan untuk guna-guna, kemampuan untuk menerawang dan sebagainya. Perbedaannya adalah orang supranatural mereka memiliki kemampuan tersebut, ya, atas dasar dari mereka belajar. Apakah bisa? Anda yang bukan orang spiritual, Anda boleh berguru dengan dukun atau guru atau siapa yang Anda anggap itu adalah hebat. Anda belajar misalnya guna-guna orang, Anda belajar meramal, Anda belajar mungkin yang sekarang lagi famous di masyarakat, di publik. Ketika Anda butuh penglaris jualan, pergi ke dukun, ya. Ketika Anda butuh menyantet pasangan Anda, sakit hati misalnya, Anda pergi ke dukun. Biar saya buat mati dia, saya sakit hati dan sebagainya. Atau mungkin Anda merasa sakit nggak sembuh-sembuh, pergi ke dukun, ya. Karena Anda merasa dukun itu adalah segalanya, orang pintar, ya, orang tua. Ini yang selama ini saya lihat dari pemahaman publik, ya, sedikit-sedikit pergi ke dukun, ya, cinta ditolak dukun bertindak, seperti itu, ya. Padahal ini tidak semuanya benar, ya. Jika Anda beriman, iman Anda kuat, Anda percaya dengan Tuhan, ya, Anda ini beriman, Anda akan percaya akan adanya Tuhan, Anda tidak akan percaya kepada kekuatan. Karena kebanyakan orang supranatural yang memiliki kemampuan ini bekerja sama dengan iblis, dengan para roh halus, dengan setan untuk mengguna-guna dan sebagainya, ya. Kita ini manusia. Di sini saya tidak bermaksud menyindir siapapun, ya. Saya tidak bermaksud menyindir para dukun, paranormal atau siapapun. Saya hanya sekedar sharing sesuai kemampuan saya, perbedaan supranatural dan spiritual, agar Anda memahami, agar Anda tidak salah paham tentang apa yang saya ucapkan, ya. Jadi ketika Anda merasa iman Anda kuat, ya, Anda ini orang beriman, Anda percaya akan kuasa Tuhan, Anda tidak akan kemana-mana. Ingat, dukun itu juga manusia,
Ya, hanya saja mereka belajar supranatural, mereka bisa dari belajar. Ya, kadang-kadang dari kepercayaannya. Ya, dan belum tentu itu semua benar. Tapi kalau orang spiritual, kita ini memang jiwa-jiwa terpilih yang dibangkitkan oleh Tuhan, oleh semesta, ya, oleh universe. Kemudian kita diberi bakat, ya, untuk menjadi cahaya buat sekeliling kita, untuk menuntun jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan tuntunan, ya. Jadi lain, orang spiritual akan berjalan di jalan ketuhanan, ya. Yang tidak akan berjalan yang mana itu menyimpang dari ketuhanan, ya. Jadi orang spiritual, jika Anda mengaku orang spiritual lalu ada klien, "Bu, tolong dong santet pasangan saya mau balas dendam." Apakah itu bisa? Kalau Anda orang spiritual sejati, Anda akan menolak. Justru Anda akan mengarahkan orang tersebut untuk berada di jalan Tuhan. Tidak boleh dendam, ya. Serahkan semua kepada Tuhan. Kita akan membantunya untuk healing, bukan membantunya untuk balas dendam. Itu namanya Anda orang spiritual yang sesat, ya. Ada orang spiritual yang sesat. Jadi Anda termasuk yang mana, ya? Jika memang Anda ini orang spiritual, ya, yang dipilih oleh semesta untuk menjadi cahaya bagi sekeliling kita, maka Anda harus berada di jalan ketuhanan, ya. Jadi kita tidak akan membuat masalah, apalagi bekerja sama dengan para iblis, ya, untuk menyantet manusia misalnya, untuk mengguna-guna orang, untuk penglaris. Ingat, rezeki, kematian, nasib segalanya ditentukan oleh Tuhan, ya. Tuhan itu di mana? Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan Anda ada dalam hati Anda sendiri, ya. So, oke, nanti durasinya terlalu panjang. Jadi orang spiritual benar-benar mengalami kebangkitan jiwa, ya, mengalami sendiri dan mampu menolong orang dengan sesuai bakat jiwanya, ya. Dan kita lanjutkan, oke, dengan pengalamannya, ya. Jadi dengan pengalaman kebangkitan jiwa, ya, yang Anda alami, itu Anda akan bisa menuntun jiwa-jiwa lainnya seperti yang pernah Anda alami. Makanya kenapa proses atau pengalaman orang, ya, dalam kebangkitan spiritualnya itu tidak sama, ya. Jadi ketika Anda bertanya apa itu spiritual kepada orang spiritual, jawabannya tidak sama. Karena kebangkitan spiritual yang kita alami itu prosesnya tidak sama, ya. Tapi intinya satu, tujuannya sama, menuju ke jalan ketuhanan, itu saja, ya. Dan sementara ini spiritual, ya. Oke, kemampuan supranatural, ya, adalah, atau orang supranatural, ya, adalah kemampuan yang keluar dari hukum alam, ya, dan masih diwarnai dengan sihir seperti yang tadi saya jelaskan sudah, ya. Tidak bisa berpikir secara normal, ya, belajar ilmu gaib, sihir, pelet, teluh, atau pengasihan dan lain-lain, atau yang boleh dibilang dengan dukun, ya. Jadi beliau para dukun memiliki kemampuan supranatural dari belajar. Ini adalah hal-hal yang di luar normal, di luar batasan manusia, karena biasanya para dukun bekerja sama dengan iblis, dengan roh halus, ya, dengan sihir. Tapi kalau orang spiritual ini murni pure dari jiwanya, memang kita sudah diberi bakat dari lahir, ya. Perbedaannya di sini, ya. So, jadi supranatural adalah bagian dari ilmu spiritual. Nah, dan fokus pada ilmu gaib saja, ya. Para dukun ini hanya fokus pada ilmu gaib saja dengan kemampuan supranaturalnya yang dia pelajari di luar dirinya. Ya, kenapa saya bilang di luar dirinya? Karena
beliau ini, para supranatural ini memiliki kemampuan dari belajar, ya, bekerja sama dengan hal yang di luar diri kita. Tapi kalau orang spiritual, kita dituntun langsung oleh jati diri kita, oleh para penjaga kita, ya. Kita ini hidup sesuai dengan kata hati yang ada di dalam diri kita. Hati nurani Anda di mana? Di dalam diri kita. Tuhan Anda ada di setiap jiwa Anda, di dalam hati Anda. Ya, jadi Tuhan itu ada di mana-mana. Itulah yang saya maksud berasal dari dalam diri kita. Ya, jadi ilmu spiritual supranatural adalah bagian dari ilmu spiritual, ya, dan fokus pada ilmu gaib saja, ya, menyimpang dari hukum alam semesta, ya. Nah ini, ya, jadi dukun paranormal ini contoh dari orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural, ya. Kenapa saya bilang menyimpang dari alam semesta, hukum alam semesta, ya? Karena dalam hukum alam semesta tidak ada ketergantungan, tidak ada keharusan, tidak ada santet menyantet, ya. Ketika Anda memahami hukum sebab dan akibat, hukum karma, ya. Ada 12 hukum dalam kehidupan ini, dan ini pemahamannya lain, tidak di sini, ya, durasinya terlalu panjang, ya. Jadi spiritual itu adalah ilmu putih, tidak akan menyakiti orang lain, ya, karena paham dengan hukum alam semesta, paham dengan karma, ya, sebab hukum sebab akibat, ya, mendapat pencerahan ilahi, berjalan sesuai arahan ilahi, ya. Supranatural seperti dukun atau paranormal bekerja sama dengan makhluk mistis, gaib atau setan, ya. Jadi perbedaan supranatural dan spiritual ini sudah sangat jelas sekali, dan bagi Anda yang sedang awaken, Anda harus berhati-hati dalam memilih guru spiritual. Anda harus benar-benar ingat, Anda yang sedang proses awaken, Anda harus menjadi diri sendiri. Ya, Anda tidak boleh ketergantungan oleh guru manapun. Anda hanya boleh menyerap ilmunya jika menurut Anda itu benar. Tapi Anda harus menjadi diri sendiri. Contohnya saya sendiri. Dalam proses kebangkitan awakening saya, ya, hingga detik ini, saya berdiri sendiri. Saya tidak memiliki guru siapapun. Ya, saya hanya percaya dengan intuisi saya percaya hingga pada akhirnya saya bermeditasi, bisa berkomunikasi dengan beliau, para penjaga saya, ya. Saya mengenal penjaga saya, roh penjaga saya, leluhur saya, kodam saya, jati diri saya yang menuntun saya hingga detik ini, ya. Ini diri saya sendiri yang saya jadikan contoh, ya. Saudara-saudara, jika ingin diuraikan lebih panjang lagi akan sangat panjang. Ini menyangkut durasi, ini sudah terlalu panjang, ya. Semoga apa yang saya uraikan tadi bisa membuat Anda tercerahkan, ya. Apa itu spiritual dan apa itu supranatural. Perbedaannya sangat jelas, ya. Dan semoga bagi saudaraku semua yang sedang dalam proses awaken akan bisa terarahkan dengan baik, ya. Salam rahayu dari saya, semoga bermanfaat. See you on next video.